Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya berkita. Semoga untuk kesempatan pagi hari ini kita dan juga ternak-ternak kita ya senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Hari ini rekan-rekan mungkin spesial ya, baru pertama kali ini untuk saya menampilkan ya wajah dikala untuk pembuatan video, dan ini sesuai permintaan dari rekan-rekan semua kemarin yang mengharapkan untuk kami yang ada di kandang tower ini ya, ketika membuat video untuk bisa menampakkan muka. Inilah ya rekan-rekan semuanya, wajah dari Bang Jadi Pali yang berkecimpung di dalam usaha beternak endok. Untuk hari ini nanti kita akan coba membahas ya rekan-rekan sebuah request pertanyaan dari salah satu rekan kita yang kemarin menanyakan masalah cara awal beternak endok bagi pemula. Nah ini ya, sesuai dengan apa yang dahulu pernah saya alami. Nanti kita bareng-bareng ngobrol ya, kita bahas bersama bagaimana untuk masalah kiat-kiatnya untuk kita beternak endok dengan sistem pembibitan ya, terutama secara awal ya rekan-rekan semuanya. Bagi saya, kita harus beternak ini didasari dari masalah kesenangan atau hobi ya. Dikala kita mempunyai kesenangan di dalam masalah usaha ini, saya yakin kedepannya usaha kita ini akan bisa berhasil. Nah, untuk cara awal kami dahulu ketika menekuni usaha endok ini adalah dengan membeli langsung indukan. Nah, kenapa kita harus langsung untuk membeli indukan? Karena yang jelas ya, kita beternak ini tentunya mengharapkan masalah hasil. Tidak dipungkiri ya rekan-rekan semuanya, bahwasanya kita mempunyai tujuan beternak endok ini adalah mengharapkan penghasilan. Manakala kita memelihara endok ya, dengan mungkin jumlah yang lumayan banyak, tapi lama menghasilkan, tentunya juga akan mengalami kerugian di dalam masalah biaya. Nah inilah kenapa dahulu waktu saya mulai bergerak ini dimulai dari langsung membeli indukan, walaupun tidak harus langsung banyak ya. Waktu itu ketika kita mulai ternak ini, kita mulai dengan 12 ekor indukan. Nah dari 12 ekor indukan itu kita jual ya untuk hasil DOI nya, sebagian untuk operasional biaya pakan, dan sebagian lagi dalam partai kecil ya, itu kita gunakan untuk calon pembibitan atau kita membuat bibit. Seiring waktu ya rekan-rekan semuanya, dari 12 ekor itu kita kembangkan, dan alhamdulillah sampai saat ini ya sudah rekan-rekan semua ketahui, mungkin ada sekitar 200 ekor indukan ya yang kita kelola di dalam kandang kita ini. Nah, makanya itu ketika kita berkeinginan mempunyai cita-cita ya beternak endok, mulailah langsung membeli indukan beberapa ekor. Nah itu sebagian nanti hasilnya kita jadikan bibit, dan sebagian lagi hasilnya kita jual untuk perputaran pakannya. Ini dalam arti atau dalam catatan ya, tentunya bagi kita selaku peternak awal atau pemula yang mungkin saja modalnya sedikit. Dari sedikit kita naik sedikit, lah pada akhirnya nanti itu bisa menjadi populasi yang banyak. Pesan saya untuk semuanya saja ya, tidak usah beternak langsung dengan populasi yang banyak. Ini kenapa? Ini bukan kaitannya dengan modal ya rekan-rekan semuanya. Ini kaitannya dengan masalah perawatan. Ketika kita sudah paham ya untuk masalah perawatan hariannya, bagaimana untuk masalah mengatasi penyakit dan juga antisipasi yang lain, silakan nanti dengan bertahap rekan-rekan itu bisa menambah untuk populasinya. Nah itu ya, itu untuk rekan-rekan pemula yang berkeinginan untuk beternak endok dengan sistem pembibitan. Nah santai dulu ya rekan-rekan semuanya. Kebetulan juga untuk pagi hari ini ya, ini hari Minggu,
kita lagi ada di rumah ini, kebetulan juga tidak ada aktivitas di luar. Memang kalau hari libur ya, kita fokuskan untuk kita fokus di dalam usaha peternakan kita. Karena untuk masalah kesibukan kita ada juga ya rekan-rekan kesibukan di luar sana yang tentunya juga tidak berkaitan dengan masalah ternak endok. Nah, terus untuk masalah antisipasi ya ini, mungkin rekan-rekan semuanya pasti mengalami untuk masalah kendala ya, terutama di dalam hal masalah penyakit. Dan ini yang perlu rekan-rekan semua ketahui ya, bahwasanya kendala di setiap usaha itu pasti ada. Tergantung kita ini bagaimana untuk menyiasati masalah kendala tersebut. Kalau kita bisa mengantisipasi ya, saya yakin untuk kendala penyakit dan juga masalah kebosanan pakan ya tentunya, itu pasti akan bisa kita siasati. Karena apa? Yang jelas ya rekan-rekan semuanya, untuk endok ini mindsetnya atau pandangan orang ya, itu memang pakannya boros dan juga rentan terhadap masalah penyakit. Nah, kalau memang endok ini pakannya boros, kalau kita pelihara populasi kecil, saya yakin juga tidak terlalu boros. Asal dengan catatan untuk masalah manajemennya ya, kita gunakan takaran pakan, kita gunakan masalah jamu probiotik, dan kita juga gunakan masalah vaksin. Saya yakin masalah kendala dan masalah keburusan tadi ya, masalah pakannya itu bisa kita siasati. Yang terpenting, cintailah dahulu untuk ternak-ternak rekan-rekan semua. Karena dari mencintai ini ya rekan-rekan, itu tentunya nanti ke depan akan bisa sangat menghasilkan. Nah, makanya itu kalau untuk rekan-rekan semuanya berkeinginan beternak ya, untuk masalah pembibitan ini ya, kita mulai dari langsung membeli indukan. Tapi yang perlu diingat, jangan langsung ke populasi yang besar. Kita dari populasi kecil dulu, bertahap, nanti kita tingkatkan. Kita tidak berbicara masalah modal ya ini, kita berbicara masalah kelanjutan dari usaha kita ini. Dalam artian, kalau kita populasi besar, langsung besar ya tadi maksudnya, ada kejatuhan, mungkin ada penyakit, ada kendala lain ya, karena ketidaktahuan kita itu otomatis kerugian yang kita keluarkan pun akan banyak. Tapi kalau dengan populasi yang sedikit dulu, bertahap, tentunya kita imbangi dengan belajar ya, saling sharing dengan rekan-rekan peternak lain, ke depan untuk usaha kita ini pasti akan menghasilkan. Nah, kebetulan untuk kandang kami ini ya, alhamdulillah rekan-rekan, untuk populasinya indukan kalau tidak salah ini ya, kurang lebih sekitar 200 ekoran lah. Karena apa? Karena saya pribadi ini belum pernah menghitung secara pasti. Kemarin ada rekan kita ya, Mas Kitoro, yang kita minta bantuannya untuk menghitung. Dia mengalkulasi untuk pejantannya ini sekitar ada 41 ya, dan untuk indukannya sekitar 210-an lah. Tapi kemarin ada yang salah satu rekan ya yang kesini minta 3 ekor itu, 3 ekor indukan atau siapan ya, dan ada beberapa ekor juga kemarin yang kita konsumsi, karena juga lagi kepingin itu kita melakukan konsumsi untuk daging endok. Ya itu ya rekan-rekan semuanya, cara bagaimana kita untuk bisa melakukan usaha ternak endok ini biar segera menghasilkan. Beli indukan dahulu beberapa ekor, nanti sebagian kita jadikan bibit untuk DO-nya ya, dan nanti sebagian lagi kita jual untuk operasional biaya pakannya. Sambil lalu tetap belajar, dan jangan lupa juga ya sharing ke peternak-peternak lain yang Anda anggap lebih senior. Mohon maaf ya, bukan saya ini, bukan, tapi mungkin di daerah Anda banyak sekali rekan-rekan peternak yang sudah lama menekuni ya untuk usaha-usaha ternak endok ini.
Tapi yang perlu diingat juga, masalah musimnya ini, kalau kita mendatangkan barang baru ya, usahakan dikarantina dahulu, dilakukan vaksinasi terlebih dahulu, baru kita masukkan ke kandang utama. Jangan rekan-rekan langsung beli, langsung dicampur dengan barang yang sudah ada, dikhawatirkan ada imbas yang negatif. Maksudnya ketika barang tersebut ada indikasi virus ya, yang baru kita datangkan ini, langsung kita campur dengan barang yang sudah ada. Kalau ada penularan virusnya, itu nanti yang terkena imbasnya adalah barang-barang kita yang sudah ada di kandang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah perawatan kandang. Untuk masalah penyemprotan ya, kita juga sering melakukan masalah penyemprotan kandang dengan antisep ya tentunya. Itu silakan untuk rekan-rekan semuanya di musim yang sudah mulai peralihan ini ya, dari kemarau ke musim penghujan, itu lakukan untuk penyemprotan kandang minimal 1 bulan sekali. Nah, untuk di ternak endok ini, bagi saya kalau sudah terkena penyakit ya atau virus, itu sulit sekali untuk penanganannya. Makanya saya tekankan untuk rekan-rekan semuanya, kita beternak endok ini harus mengutamakan antisipasi. Antisipasi itu lebih baik daripada kita harus mengobati. Mungkin hanya itu ya rekan-rekan semuanya, apa yang bisa kita sampaikan. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua ya. Tetap semangat, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.